Hari ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tahu apa itu Isra Mi'raj? Kita pernah bercerita tentang ini. Peristiwa Isra Mi'raj. Ayo, masih ingat nggak? Halo, mana ini orangnya? Isra Mi'raj. Ingat nggak apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Nggak ingat? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari mana? Dimulai dari Mekah ke kemana dulu? Ke Palestina. Nah, jadi perjalanannya dimulai dari Mekah ke Palestina. Setelah dari Palestina ke mana? Ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nah, ini yang dinamakan dengan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke dari Mekah itu berarti dari Ka'bah ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina berangkat ke langit, naik ke langit. Ke mana? Sidratul Muntaha namanya. Dan itu hanya dilakukan dalam satu malam saja. Bayangkan Nabi Muhammad bisa naik ke langit dalam waktu satu malam saja, terus subuhnya udah sampai di Mekah lagi. Nah, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Sekarang kita baca dulu ceritanya ya. Bagaimana cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj. Mana ini? Oke, ini dia. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia, ya, seolah-olah tidak masuk akal, ya. Orang kalau mendengar cerita Isra Mi'raj, kalau orang itu tidak beriman, ya, pasti tidak akan percaya. Mana mungkin perjalanan dari Mekah ke Palestina itu hanya ditempuh dalam waktu satu malam. Apalagi kalau naik ke langit, ya. Manusia mana yang bisa naik ke langit? Pada zaman itu belum ada pesawat, ya. Zaman itu belum ada pesawat lagi, ya. Jadi kalau kita tidak beriman, ya, ini peristiwa Isra Mi'raj ini sangat sulit diterima oleh akal manusia. Nah, melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang pada waktu itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Karena Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya, ya, ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Siapa? Istrinya meninggal, ya, Khadijah meninggal. Kemudian pamannya meninggal, ya. Jadi Nabi Muhammad merasa ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintai. Nah, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad ini dengan melakukan jalan-jalan. Nah, Nabi Muhammad juga kalau lagi sedih pengen apa? Jalan-jalan sama kayak kita, ya. Tapi yang ngajak jalan-jalan siapa? Allah langsung. Ya, jalan-jalannya bukan sembarang jalan-jalan ya. Kalau kita healing, ya, jalan-jalan kemana? Ke pantai, ke gunung, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad healingnya kemana? Langsung ketemu sama Allah, ke Sidratul Muntaha. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj, ya. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad yang pada waktu itu mengalami kesedihan karena orang yang dicintai telah meninggal dunia. Kaum kafir
juga tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Jadi sudahlah Nabi Muhammad ini sedih karena ditinggal oleh istrinya, ditinggal pamannya meninggal dunia, ditambah kaum kafir semakin menjadi-jadi, ya, karena tahu istrinya sudah meninggal, istrinya Nabi Muhammad ya, Khadijah itu kan kaya raya ya. Jadi kaum kafir semakin berani, wah Muhammad sudah nggak punya apa namanya, orang yang bisa melindungi lagi. Abu Thalib pamannya juga meninggal, ya. Jadi orang kafir semakin apa? Semakin berani mengganggu Nabi, karena dua orang yang menjadi pelindung Nabi ini sudah meninggal. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah memperlihatkan kejadian-kejadian yang merupakan gambaran orang di dunia dan balasan di akhirat. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu tidak hanya sekedar jalan-jalan saja, tapi Nabi Muhammad diperlihatkan peristiwa-peristiwa di akhirat, ya. Kalau orang baik itu nanti balasannya apa, kalau orang yang berbuat jahat itu nanti balasannya apa di neraka, itu semua diperlihatkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ya. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, Allah juga memerintahkan orang Islam untuk menunaikan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, jadi dari peristiwa Isra Mi'raj ini pertama kali perintah sholat fardu. Berarti sebelumnya orang Islam itu nggak sholat, ya. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, kaum muslim itu tidak sholat karena belum ada perintah, ya, belum ada perintah dari Allah. Nah, baru setelah Isra Mi'raj ini, ya, mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat, kaum muslimin melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi sholat itu tidak langsung Nabi Muhammad diutus menjadi nabi kemudian orang Islam sholat, enggak. Sholat itu baru dilaksanakan setelah peristiwa Isra Mi'raj, gitu ya. Oke, kita lanjutkan membaca. Nah, ini dia. Ini gambar. Lihat, perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Pernah lihat gambar ini? Pernah lihat ya, mesti pernah lihat. Ya, di mana? Sering lihat HP enggak? Masa nggak pernah main HP? Kalau di rumah ininya apa? Hiburannya apa? Lihat TV apa main HP? Pasti pernah lihat kan gambar ini kan? Ini namanya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau gambar yang sebelahnya apa? Masjidil Haram yang ada di Mekah, ya. Jadi Ka'bah ini ada di dalam Masjidil Haram. Ini masjid ya. Ya, ini namanya komplek masjid. Ka'bah ini ada di dalam masjid, namanya Masjidil Haram. Nah, jadi kalau kita di dalam sini, ini namanya kita sholat di Masjidil Haram, ya. Kiblatnya namanya Ka'bah, ya. Semua yang seluas ini itu namanya Masjidil Haram, adanya di Mekah. Kalau gambar yang sebelahnya ini Masjidil Aqsa, adanya di mana? Di Palestina. Nah, pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sini. Padahal jaraknya sangat jauh sekali, dari Mekah ke Palestina itu jauh sekali jaraknya. Ya, kita lanjut membacanya dulu. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Tahukah kamu di mana letak Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Tahu ya, Masjidil Aqsa letaknya di Palestina. Kalau Masjidil Haram letaknya di Mekah, di Saudi.
Dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, yang sulit dijangkau oleh akal manusia biasa. Nah, tadi ya yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya, kalau orang biasa, orang tidak beriman, bukan orang Islam, itu pasti sulit menerima, sulit percaya bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena tidak masuk akal, orang bisa pergi dari Mekah ke Palestina itu hanya dalam waktu 1 malam saja. Apalagi ditambah dengan peristiwa naik ke langit. Itu orang nggak akan percaya. Ya, tapi sebagai orang yang beriman kita wajib percaya, ya, karena kita sebagai orang yang beriman kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Nabi Muhammad, ya, kita wajib percaya. Peristiwa Isra Mi'raj itu dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di Mekah. Ya, tadi ya, kenapa kok peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Karena apa? Karena Allah ingin menghibur hatinya Nabi Muhammad yang semakin diganggu oleh orang-orang kafir. Ya, sudahlah ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Kemudian orang kafir semakin mengganggu. Jadi Allah ingin apa? Menunjukkan kebesarannya, menghibur hatinya Nabi Muhammad dengan melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ini. Kaum kafir bertambah ancamannya kepada Rasulullah. Ketika istri dan paman beliau, yaitu Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya 2 orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad. Ya, jadi menurut orang-orang kafir, kalau Nabi Muhammad sendiri sudah nggak ada istrinya, sudah nggak ada pamannya, Nabi Muhammad akan merasa lemah, kemudian menyerah, ya, menyerah dalam berdakwah agama Islam. Jadi semakin apa? Semakin ditekan, semakin diteror Nabi Muhammad. Nah, demikian juga ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam di kota Thaif. Masih ingat ya cerita kemarin ketika Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad hijrah ke Thaif ditolak. Bahkan dia apa? Dilempari batu oleh orang-orang Thaif. Nah, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Thaif untuk mengusir Nabi Muhammad dari Thaif. Jadi sudahlah ditolak sama orang kafir Quraisy, tambah dia apa? Tambah dihasut, dibisiki, jangan terima Muhammad, ya, jangan terima Muhammad. Usir saja dia, kata orang-orang kafir begitu kepada penduduk Thaif. Perlakuan penduduk Thaif terhadap Rasulullah sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusir Nabi Muhammad agar kembali ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar direndahkan, ya. Bayangkan Nabi Muhammad yang kita ikuti ajarannya itu, ya. Di sepanjang jalan dilempari batu sama anak-anak kecil, diejek, ya, dilempari batu, diejek, dikata-katain. Nah, itu bisa dibayangkan bagaimana kejamnya orang-orang Thaif ketika itu. Nah, atas jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwahnya. Setelah Rasulullah diusir dari Thaif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad merasakan kesusahan dan kesedihan. Setelah ditinggal oleh istrinya dan pamannya, dakwahnya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam ini selalu dihalangi, bahkan semakin menjadi-jadi.
oleh kaum kafir Quraisy. Allah Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan tadi dihibur oleh Allah dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa ini tercatat dalam surat Al-Isra, Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini ya. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini sendiri-sendiri ya. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad di malam hari. Ya, jadi Isra itu artinya perjalanan Nabi Muhammad di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, peristiwanya ini Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan di waktu malam. Kalau Mi'raj artinya perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, sekarang kita baca perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu ya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad sedang berada di dekat Ka'bah. Ya, pada malam itu Nabi Muhammad sedang berada di dekat Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Jadi dua kali ya. Yang pertama ketika Nabi Muhammad masih anak-anak. Masih ingat ya ceritanya? Masih anak-anak Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya. Kemudian yang kedua ini ketika sudah diangkat menjadi nabi. Ya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, jadi jalan-jalannya Nabi Muhammad ini, perjalanan Isra ini ditemani oleh malaikat Jibril. Naik apa? Naik buraq. Ya.
Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat. Di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad kemudian sholat 2 rakaat. Itu ya. Tadi ya. Nabi Muhammad gimana tadi ceritanya? Ceritanya dari Mekah ke Palestina. Sama siapa Nabi Muhammad? Ditemani sama malaikat Jibril. Naik apa? Naik buraq. Ya, naik buraq. Nah, buraq ini kecepatannya ya melebihi kecepatan cahaya. Jadi sangat cepat sekali. Langsung sampai. Nah, dari Mekah ke Palestina itu dalam sekedip aja udah, kedip matanya udah sampai Nabi Muhammad sama malaikat Jibril. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Nah, itu tadi cerita dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Cerita selanjutnya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah sampai di Masjidil Aqsa, kita lanjut besok. Penasaran gak ceritanya gimana? Penasaran gak? Nah, Nabi Muhammad nanti setelah di Masjidil Aqsa terus naik ke langit itu kira-kira ketemu siapa saja ya. Terus apa yang dilihat selama perjalanan naik ke langit itu, apa yang dilihat Nabi Muhammad? Kita lanjutkan besok ceritanya ya. Besok lebih semangat lagi ya ngajinya ya. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, hari ini cukup dulu sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi.